Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriyanti Hasan, mahasiswa pascasarjana program studi teknologi pendidikan akan memaparkan outline dari mata kuliah pengembangan pembelajaran berbasis multimedia. Di sini masalah yang saya angkat adalah kesenjangan kompetensi teknis dan etika digital pada siswa kelas 6 SD. Jadi pada presentasi ini membahas paradoks penting yang dihadapi oleh siswa kelas 6 SD, seperti kemampuan teknis digital yang tinggi yang berbanding terbalik dengan kesadaran etikal digital yang rendah. Selanjutnya, setelah mengangkat masalah tersebut, lalu setelah dianalisis, ditemukan bahwa siswa kelas 6 SD itu adalah generasi digital native yang saat ini menghadapi paradoks yang sangat penting. Di satu sisi, mereka menunjukkan kemampuan teknis yang luar biasa dalam pengoperasian berbagai platform dan perangkat digital. Orang tua dan guru seringkali terkagum-kagum dengan kemampuan yang mereka miliki untuk mengakses internet, lalu menggunakan aplikasi dan bermain game. Namun masalah besar di balik kecanggihan teknologi ini adalah kesadaran etika digital yang rendah. Mereka tahu bagaimana menggunakannya, tapi tidak tahu mengapa bertanggung jawab untuk menggunakannya. Jadi bahaya etika digital ini termasuk berbagai perilaku beresiko seperti mudah membagikan informasi pribadi, lalu terlibat dalam cyberbullying tanpa menyadari dampaknya, dan menyebarkan hoax. Masalahnya menjadi kompleks karena berasal dari pembelajaran yang hanya berfokus pada aspek teknis. Lalu keterbatasan kognitif anak-anak usia ini dalam memahami konsep abstrak seperti jejak digital dan kurangnya pendampingan dari orang tua dan guru yang seringkali ketinggalan dalam memahami dinamika dunia digital anak-anak. Apabila hal ini dibiarkan begitu saja, kesenjangan ini dapat memiliki dampak yang signifikan seperti risiko keamanan dan psikologis, lalu kehancuran reputasi secara cepat, lalu juga adanya bisa terjadi kehancuran hubungan sosial. Oleh karena itu, sekolah dan keluarga harus bekerja sama untuk mengajarkan anak-anak mereka menggunakan teknologi dengan baik dan menjadi warga digital yang bermoral dan bertanggung jawab dengan memprioritaskan pendidikan karakter dalam menggunakan digital saat ini. Selanjutnya, dalam konteks masalah ini, teori perkembangan kognitif Jean Piaget memberikan kerangka teoritis yang paling relevan untuk menganalisis kesenjangan antara kompetensi teknis tinggi dan kesadaran etika digital yang rendah pada siswa kelas 6 sekolah dasar. Menurut teori ini, anak usia 11 sampai 12 tahun umumnya berada pada tahap akhir operasional konkret yang sedang bertransisi ke tahap operasional formal. Jadi paradoks yang terjadi dapat dijelaskan melalui karakteristik kognitif tahap perkembangan ini. Kemampuan teknis yang tinggi dalam menggunakan teknologi, dia bersifat konkret dan prosedural, sehingga siswa bisa memahami urutan tindakan fisik seperti mengklik, lalu menggeser, atau mengetik untuk mencapai hasil yang mereka inginkan. Pada keterampilan ini juga selaras dengan kemampuan tahap operasional konkret, di mana anak sudah dapat berpikir secara logis tentang hal-hal yang nyata dan dapat dimanipulasi secara langsung. Tetapi juga kesadaran etika digital membutuhkan pemikiran abstrak dan hipotesis yang merupakan ciri pada tahap operasional formal menurut teori Jean Piaget. Anak-anak yang masih dalam tahap operasi konkret, sehingga konsep seperti jejak digital, lalu reputasi online, atau efek panjang cyberbullying dan seperti hak kekayaan intelektual sulit mereka pahami sepenuhnya. Mereka tidak dapat memproyeksikan konsekuensi jangka panjang dari tindakan digital mereka, sehingga para siswa ini cenderung bereaksi pada situasi di sini dan saat ini. Begitu juga dengan empati digital. Jadi,
Bagi siswa, kemampuan untuk memahami perasaan orang lain saat mereka berada di balik layar memerlukan tingkat abstraksi yang masih berkembang di era ini. Masalahnya terletak pada ketidaksesuaian antara tuntutan digital yang abstrak dan kapasitas kognitif natural anak yang masih terbatas pada pemikiran konkret. Oleh karena itu, pendidikan etika digital perlu dirancang dengan menyajikan materi melalui contoh-contoh nyata seperti simulasi konkret, lalu juga bisa dilakukan dengan demonstrasi konsekuensi secara langsung melalui penjelasan teoritis yang abstrak. Selanjutnya, pada konteks masalah ini, metode yang digunakan adalah digital storytelling dengan memanfaatkan kemampuan teknis siswa kelas 6 SD untuk meningkatkan kesadaran etika digital melalui proses yang kreatif. Sehingga teknologi yang bisa dikembangkan atau digunakan adalah dengan menggunakan beberapa platform yang tersedia seperti Book Creator, ada juga Canva, ataupun menggunakan Powtoon yang memiliki fitur digital asli. Strategi ini dapat mengubah siswa dari konsumen pasif menjadi produsen konten yang bertanggung jawab. Pada pemanfaatannya, program pembelajarannya dirancang secara sistematis dalam 4 tahap. Yang pertama yaitu guru membantu siswa berbicara tentang masalah etika digital nyata yang mereka hadapi setiap hari. Lalu yang kedua yaitu kelompok-kelompok siswa ini mereka membuat cerita digital berdasarkan situasi nyata yang mereka alami, seperti penyebaran hoaks, lalu ada juga pelanggaran privasi atau cyberbullying. Setiap kelompok harus membuat alur cerita dengan masalah, konsekuensi, dan solusinya. Yang ketiga yaitu menekankan proses kreatif yang secara langsung dapat melatih etika kolaborasi dan penghargaan terhadap hak kekayaan intelektual dengan menggunakan sumber yang legal. Untuk meningkatkan pembelajaran pada tahap keempat atau tahap terakhir yaitu dengan menyampaikan dan merenungkan karya melalui festival film di kelas yang dapat digunakan untuk meningkatkan pembelajaran dan empati digital. Metode ini dapat dikatakan bisa berhasil karena mengubah ide-ide abstrak menjadi pengalaman belajar yang nyata dan teringat, sehingga dapat menumbuhkan empati digital melalui identifikasi dengan karakter dalam kisah dan juga dapat memberikan pengalaman praktik langsung tentang bekerja sama dan menghargai pekerjaan orang lain. Melalui metode konstruktivis oleh Jan Piaget ini, siswa tidak hanya memahami teori etika digital, tetapi dapat mengalami langsung penerapannya dalam konteks yang relevan dan engaging. Selanjutnya, poin terakhir pada outline ini adalah kerangka yang diawali dengan permasalahan utama yaitu kompetensi teknis tinggi versus kesadaran etika yang rendah yang dapat diselesaikan dengan menggunakan metode digital storytelling dengan beberapa faktor pendukung keberhasilan seperti pelatihan guru, lalu ada dukungan orang tua, lalu ada akses teknologi, dan yang terakhir yaitu desain pembelajaran yang relevan. Dengan menggunakan metode digital storytelling ini, yang pertama itu ada konkretisasi konsep abstrak yang menghasilkan pemahaman konsekuensi tindakan digital. Lalu yang selanjutnya adalah experiential learning dengan pada akhirnya yaitu internalisasi nilai melalui pengalaman. Lalu yang ketiga ada empati digital adalah perspective taking dan refleksi diri. Yang terakhir adalah practical ethics training yang menghasilkan kebiasaan beretika dalam produksi konten. Kesemuanya itu dapat menghasilkan kesadaran etika digital yang meningkat sehingga dapat menghasilkan yang pertama perilaku digital yang lebih bertanggung jawab, yang kedua kemampuan membuat keputusan etis, dan yang ketiga adalah generasi digital yang lebih berkarakter. Demikian pemaparan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.